hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi, Yesus. Tanggal pujian dari awal, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hadapan
Terima kasih Tuhan. Keinginan dalam hidupku, oh, sekali lagi Yesus, 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 ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus, Yesus, ku sembah. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Sembah Dia, sebab keinginan hanya bagimu Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud. Ya, dalam nama Yesus kami keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Biarlah keinginan kami hari ini dan sampai selamanya, kami mau sembah Engkau Tuhan. Ini hidup kami, inilah diri kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau, meninggikan Yesus Tuhan. Oh, biar segala yang bernafas memuji Engkau, semua yang ada memuji memuliakan Engkau. Oh, dan bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergetar, mampu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi nyanyi dan bersorak, tiada janji seperti Engkau. Oh,
sama-sama. Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Dialah pelindung bagi hidup kita, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Janji dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi nyanyi dan bersorak. Mari sama-sama jemaat Tuhan bangkit berdiri sama-sama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu. Bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama. Ku bersuka, biar hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, pelayan-Mu, kami menyembah Raja di atas segala raja. Biar Papua, Timika, semua menyembah-Mu, nyanyi dan bersorak hingga lawatan itu terjadi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Tuhan, Yahweh. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti janjinya yang manis. Oh, berikan yang terbaik bagi Tuhan sekali lagi. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Janji dan mari sama-sama angkat pujianmu. Kita bukan orang yang sempurna Bapak Ibu,
tetapi kita orang-orang menerima warisan dari Tuhan. Dialah Yahweh Elohim yang menyertai bangsa Israel, yang menyertai Musa, yang menyertai Daud, maka Dia akan menyertai gereja ini, bahkan pribadi kita. Nyatakan sama-sama. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti ada padamu. Mau sekali lagi lebih berikan bagi Tuhan, nyanyi dan bersorak, janji dan bersoraklah bagi Dia. Pribadi lepas pribadi, dengan iman, dengan percaya bahwa Yesuslah yang segalanya. Pujian bagi Anak Domba. Haleluya. Pujian bagi Anak Domba. Haleluya. 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 Bagi Anak Domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian, beri pujian, beri pujian bagi Anak Domba. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau bersorak bagi kami memeningkan Engkau Tuhan. Biar roh semangat itu ada bagi hidup kami. Engkau menyertai setiap kami. Biar sukacita dari surga itu turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama dengar pujian. Segala perkara bertanggung di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita orang-orang yang telah diselamatkan. Pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa daraja. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
kita lebih dari, sekali lagi, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari tangan pujian dari awal, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari, sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Mari kita siapkan hati kita. Tamu, dengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman bisa membuat kita belajar, bahkan bisa membuat kita semakin melekat dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan, sekali lagi ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan Tuhan dan hormat. Kami angkat pujian dan kami mau katakan Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tangan-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan, itu besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus. Sekali lagi, sama-sama jemaat Tuhan berikan kemuliaan bagi Dia.
Oh, ku beri kemuliaan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. tiada seperti tiada seperti Beberapa di antara saudara mungkin sulit mengatakan sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, terutama kalimat yang mengatakan bahwa perbuatanmu ajaib. Karena orang yang mengatakan perbuatanmu ajaib adalah orang yang menyaksikan mujizat Tuhan, orang yang menyaksikan kebesaran Tuhan. Doanya dikabulkan, jalannya lurus, terus berkembang dalam karir. Tapi ketika kita menghadapi banyak pergumulan demi pergumulan, rasanya sulit mengatakan bahwa perbuatanmu ajaib. Mari kita belajar untuk membalikkan keadaan, kita melawan arus, tetap ucapkan itu dan terobosan terjadi. Ku beri kemuliaan, Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Tuhan itu Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah. Seperti Yeremia tadi katakan, hanya kita yang berubah. Kau besar, perbuatanmu Mari sembah Dia, Allah yang tidak pernah berubah, Tiada seperti sekarang dan sampai Engkau, selamanya. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, yes Tuhan, kami memuji Allah yang besar, kami menyembah Allah yang ajaib. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Yes, mari balikkan keadaan. Ketika engkau masih dalam pergumulan, ketika doamu belum dijawab, mari katakan perbuatannya ajaib. Katakan dengan ikhlas. Tiada
Mari angkat tangan kananmu, katakan Dia besar. Ada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar. Anda yang putus asa dengan hidup, Anda yang putus asa dengan hidupmu, mari angkat kedua tanganmu, mari berserah, dan Tuhan akan turun tangan. Mari angkat tanganmu dan berserah, maka Tuhan turun tangan. Seperti Engkau, Tiada seperti sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu dahsyat. Tuhan, biarlah kami menyadari dan kami bisa mengingat setiap perbuatanmu, setiap karya tanganmu buat kami semua yang saat ini mengalami pergumulan, yang hari-hari ini, belakangan ini mengalami tekanan. Biar kami melihat dan mengingat setiap perbuatan ajaib yang Tuhan pernah buat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, isi hatimu, isi pikiranmu, pengajaran yang memberkati kami semua, firman Tuhan yang kuat menerobos hati kami, pewahyuan yang kuat. Mari lepaskan pengampunan, Bu, supaya firman Tuhan masuk di tanah hati yang baik. Pujikan nama di belakang salibmu, kemuliaanmu yang nampak dan kebesaranmu, ada manifestasi kuasamu. Kami merasakan kuasamu, kasihmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar dan menikmati kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Tuhan. Sukacita. Amin. Tampilkan flyernya. Pagi hari ini saya akan sharing sesuatu tentang mesbah. Tampilkan flyernya. Jadi judulnya adalah mesbah. Apa itu mesbah? Mari kita buka kebenarannya dulu. Roma 12 ayat 1. Ayat yang mungkin sebagian besar di antara kita sudah hafal atau sebagian kecil. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya sudah pernah sampaikan bahwa ibadah yang sejati itu tidak harus di gereja, bisa di rumah kita. Selama kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Tapi seringkali di gereja adalah tempat kita bertemu dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak punya api dan kita di gereja, dan jadi itu satu titik, seperti satu titik api. Kalau dia berkumpul itu dia jadi besar, ya. Dan seringkali hadirat Tuhan turun dan menjamah kita semua. Karena itu kita perlu ke gereja. Tapi sebenarnya ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh, memberikan tubuh sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Apa itu yang hidup? Membakar kedagingan kita, membakar egois kita, membakar kesombongan kita, membakar kenajisan kita. Walaupun dalam keadaan tekanan, sakit hati, tapi kita mau nyembah Tuhan, itu mempersembahkan persembahan yang hidup. Persembahkan tubuh. Jangan Anda yang masih muda, persembahkan tubuhmu dari sejak muda melayani Tuhan. Jangan tunggu sampai sudah tua. Tuhan selalu cari yang fresh. Semua orang, bukan cuma Tuhan, cari selalu yang fresh. Saya sebagai pimpinan di marketplace juga mencari yang masih fresh, benar? Kalau Anda perhatikan lowongan kerja itu selalu syaratnya ada usia, benar? Maksimal 25 tahun dan segala macam, ya. Selalu cari yang masih berkualitas. Di marketplace saja orang masih mencari yang fresh, ya, apalagi Tuhan. Ya, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita nyembah Tuhan itu dengan segenap hati. Itu yang hidup. Yang hidup artinya kita bersuara, kita angkat suara kita, mulut kita buka. Itu yang hidup. Kan perbedaan orang hidup dan orang mati apa? Orang mati, benar? Orang hidup bersuara, ya. Yang hidup, yang apalagi yang kudus. Ada yang juga berkata bahwa aku tidak layak datang sama Tuhan, aku tidak layak menyembah Tuhan, aku najis. Minta ampun dulu, layakkan aku Tuhan, baru kita nyembah Tuhan, ya. Yang kudus dan yang berkenan. Pastikan kita menyembah, kita membawa tubuh kita yang berkenan, yang membuat Tuhan berkenan atau tertarik, ya. Pakaian kita, pakaian rohani, pakaian jasmani kita, pakaian yang sopan, ya. Nah, ini tentang mesbah, ya. Buka flyernya mesbah. Jadi perjanjian ini mesbah, ya, mesbah. Perjanjian baru itu mempersembahkan tubuh. Bayangkan, mempersembahkan tubuh. Tapi perjanjian lama itu mempersembahkan korban. Bukan kurban, tapi korban. Itu hewan, ya. Kita buka di Kejadian tentang Abraham mempersembahkan korban. Kejadian 12 ayat 8. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel,
Saya berdoa kita menangkap benar-benar sungguh dengan roh kita, bukan dengan jiwa kita. Dan kami berdoa selalu kami menyampaikan, sebenarnya Ibu Gem punya jatah khotbah hari ini, tapi Bu Gem bilang saya tidak mau nanti yang keluar adalah jiwa, karena Ibu Gem barusan mengalami keguguran, ya. Sebagian besar 90% dari kita tahu itu jiwa. Dan yang semua ini adalah mimbar di mana yang ilahi, yang rohani itu dilepaskan dari atas mimbar, itu harus yang dari roh, bukan dari jiwa, supaya kita tidak mencemari mimbar ini, ya. Ini kepercayaan dari Tuhan supaya kita tidak lepaskan sesuatu yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang kepahitan, ya. Yang dilepaskan dari sini adalah yang ilahi supaya membuat kita bertumbuh, membuat kita mengenal Tuhan, membuat kita cinta, lapar, haus akan Tuhan, membuat kita punya takut dan gentar akan Tuhan, ya. Yang mengubah pola pikir kita, yang terus mentahirkan hati kita, ya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan di Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Zaman dahulu itu mesbah dibuat ada hewan atau korban, ada binatang, kemudian ada api. Itu zaman dahulu, ya. Kejadian 13 ayat 18. Sekarang Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Herbon. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi nama Tuhan. Abraham suka mendirikan mesbah. Pastikan hidup kita suka mendirikan mesbah, karena mesbah itu banyak sekali kegunaannya. Kalau di rumah kita dirikan mesbah, ada tembok berapi yang mengelilingi kita. Kalau ada tempat mesbah di tempat usaha kita, di pekerjaan kita, ada tembok berapi di tempat kita. Banyak kesaksian, beberapa kesaksian, walaupun kita sewa, kami sewa tempat Mat Yani 10 tahun, 11 tahun, ya, tidak pernah terjual ke orang lain karena ada mesbah di situ, ya, ada mesbah di situ. Di alam roh itu kita yang punya, ya, gitu, ya. Kadang-kadang Tuhan belokkan keadaan atau apa, itu semuanya terjadi seizin Tuhan. Tapi seringkali dominan itu ketika ada mesbah di situ, mesbah keluarga, mesbah, namanya kita punya komsel mesbah keluarga, ya, dimana kita nyembah Tuhan, kita mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban itu sakit, ya, sakit, ya. Korban itu sampai terasa sakit. Kalau tidak sakit dia bukan korban. Amin. Kemarin waktu kami keguguran itu sakit, kami nangis, saya berapa kali nangis, dan lebih lagi nangis, dan kita mempersembahkan, ya, mempersembahkan itu sebagai mesbah. Walaupun memang ini bukan sesuatu, janin bukan hidup, dan kita seperti Abraham persembahkan dan dibakar, ini sudah meninggal dan kita persembahkan, daripada tidak mending kita persembahkan. Dan saya ada berdoa, ya, sebelum kami taruh di belakang raja plastik itu ada, ya, ada potnya begini, nanti kita pasang batu nisan, dan kami berdoa biar ini jadi mesbah, biar ini naikkan penyembahan dan perjanjian antara kami dengan Tuhan. Dan kami minta lawatan kuasa dan jaminan berlipat-lipat, dan tuntaskan Timika dan Papua, ya. Ini sudah mesbah kedua. Tahun lalu juga ada, tapi baru sekitar 1-2 bulan.
dan kami dipandu untuk itu, perjanjian darah. Ini pun juga perjanjian darah. Ya. Padahal kita tidak tahu rencana Tuhan, padahal mama saya ya semua sudah mimpi anak wanita dan memang wanita, tapi itu keluar, ya. Tidak tahu bagaimana nanti, ya. Saya tidak mau terlalu jauh, nanti menyimpang, ya. Nah, supaya kita nanti akan dijelaskan, ya, Ibu Gam, ya, biar anak kita ini, kita berdoa menjadi mata air darah antara kami dengan Tuhan, ya. Dan kami minta supaya lebih powerful ke depan. Amin. Ya. Jadi itu tetap kita bawa di hadapan Tuhan, kita jadikan itu mesbah. Ya. Semua mesbah. Ketika Mikael, mana Mikael? Ya, yang belum kenal ini anak Papua satu. Ya. Ini korban juga. Kenapa saya bilang korban? 8 bulan kita merawat anak ini. Tidur setengah 3 kadang, setengah 2 kadang, ya. Ini korban. Dan semua korban itu pasti ada hasilnya nanti. Mesbah, ya. Amin, Mikael. Ya, nata saya, ya. Pengorbanan. Beberapa pemimpin PIC di toko itu dan kalau di gereja pasukan itu mereka masih terima tugas kadang jam 12 malam, jam 1 malam, setengah 2. Itu korban juga. Jadi jangan salahkan ketika penghasilan mereka tinggi, karena bayar harga, korban. Ketika kita pagi-pagi susah untuk bangun, kita paksa diri kita potong kedagingan kita nyembah Tuhan, itu korban. Itu korban. Ya. Jadi saya pagi kadang kayak tadi jam 6 pagi sudah terbangun, waktu saya nyembah Tuhan di kamar, ya. Karena biasa kalau pagi kan, kalau Michi Tesa sudah ke sekolah, kalau saya bangun pasti dia ikut bangun juga. Jadi saya tunggu sampai ini supaya tunggu Reni datang, supaya kalau mau cebok atau bagaimana dia abe toh, ya. Pokoknya ini banyak sekali. Sampai di sini kadang banjir sampai di depan 4 kali bisa satu hari, ya. Karena banyak minum susu, banyak makan, ya. Korban. Amin. Kita semua dari Abraham, Ishak, Yakub semua ada mesbah, ya. Musa. Kejadian 26 ayat 25 ini Ishak. Kejadian 26 Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Jadi dirikan dulu mesbah baru panggil nama Tuhan. Mesbah adalah tempat kita bertemu dengan Tuhan. Ini mesbah dan bukanlah panggungku. Ini semua hanya tentang dirimu, ya. Jadi di sini mesbah bukan panggung di mana kita bisa show dan mendapatkan penilaian seperti Indonesian Idol. Mesbah, ya. Ini hanya semua tentang dirimu, tentang diri Tuhan kalau mesbah. Yakub, kita lihat Yakub. Kejadian 33 ayat 20. Kenapa? Kalau mau tahu ini Yakub, baca di ayat 17, ya. Coba ayat 17, tampilkan ayat 17-nya dulu. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Oke. Dan seterusnya.
Dan kembali ke ayat 20. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Amin. Kita lihat Musa. Semua punya mesbah. Keluaran 17 ayat 15. Keluaran 17 ayat 15. Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan mesbah dan menamainya Tuhanlah panci-panciku. Mesbah itu very important, sangat important, sangat penting sekali. Mesbah yang membuat kita bisa bertahan dalam hidup, mesbah yang membuat kita hidup dalam berkemenangan, mesbah yang membuat kita bisa diberkati, yang membuat kita tetap bisa kokoh, bisa teguh berdiri. Waktu dulu saya kerja di motor Cina, namanya Tajima, temanku ledek Tanja Najisama, karena meniru semua. Ya teman saya yang ledek, ya bukan saya. Ya, meniru semua motor Honda, Yamaha. Kemudian setiap pagi saya marketing manager, finance manager, ada marketing manager. Setiap pagi saya buat ibadah pagi. Oh, dari yang satunya itu yang muslim marah-marah, ada juga kepala mekanik itu marah-marah. Ya kita sudah berdoa ini. Tidak, yang Kristen saja naik, kita berdoa. Kita nyembah Tuhan di atas. Walaupun sakit, saya dikata-katain bicara kotor, semua orang Makassar tahu kalau bicara kotor ya. Tapi saya tetap bertahan dan tetap ada setiap pagi harus mutlak ada ibadah. Dan saya minta sama bos, owner, orang Cina Medan di Jakarta, saya bilang saya punya kasih saya otoritas karena saya diberikan otoritas di sini di Makassar. Jadi saya buat mesbah. Keluar dari tempat itu, kemudian saya ke Jayapura. Di Jayapura saya kerja di supermarket Mega dan saya ada menara doa bersama seorang ibu-ibu, ya, berdoa dan kami doakan juga. Dan setiap pagi hal yang sama saya lakukan. Saya kasih motivasi, saya kasih firman Tuhan, gitu. Di bawah saya ada 100 lebih. Karena supermarketnya gede ya. Itu kalau jalan 4 kali itu capek ini. Ya, makanya di toko itu masih ringan. Ya, itu saya masih usia berapa ya? 12 tahun lalu. Ya. Nah, dimanapun saya ada, saya mendirikan mesbah. Nah, Tuhan melihat hati saya. Ketika saya tiba di Timika, kemudian mulai usaha sendiri walaupun saya tidak ada keturunan pengusaha. Ya, awal jadi ke Timika itu kalau tidak salah antara November 2011 atau Februari 2012, saya kurang ingat. Tapi saat itu belum buka toko, beberapa bulan kemudian atau hampir setahun atau 6 bulan itu baru buka toko. Dan kemudian awal April 2015 baru setiap pagi ada ibadah di toko. Tuhan ingatkan, loh dulu kan kerja sama orang, jadi sekarang punya sendiri, kenapa enggak bikin mesbah? Oh iya benar Tuhan, saya bikin mesbah, otoritas saya lebih besar. Siapa mau kayak dulu waktu saya marketing manager di Makassar, siapa mau marah-marah? Siapa mau? Karena kami yang punya. Kami bikin mesbah sampai sekarang. Dan mesbah itu banyak memberkati orang. Ada di gereja sebelumnya Pak Adolf namanya, saya buka saja. Dia bilang, saya mau kasih masuk di situ kerja supaya dia berubah. Aduh Tuhan, di situ tempat orang berubah. Mesbah membuat kita berubah. Mesbah membuat usaha itu tetap unshakable, tak terguncangkan walaupun ada badai. Ya, akhir-akhir ini kami juga ya karena habis beli
habis ambil lagi satu toko baru di Hasanuddin, ya. Tapi tetap strong karena ada mesbah. Mesbah di rumahmu membuat engkau tidak takut setan. Amin. Bikin mesbah di rumahmu. Ya. Banyak sekali kegunaannya. Is only one, itu hanya satu yang perlu. Ya. Mazmur 23. Tampilkan King James-nya juga. Masih ingat? The Lord is shepherd. Shepherd. Saya khotbahkan ini di khotbah kemerdekaan 2 minggu lalu ya. Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1. Tampilkan juga King James-nya. Sudah? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini King James-nya. The Lord is my shepherd, I shall not want. Jadi ada yang kurang di bahasa Indonesianya, tidak ada ini, I shall not want. Apa itu I shall? Aku tidak kepingin apa-apa. Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kepingin apa-apa lagi. Masih ingat kan saya punya yang lalu sharing keinginan kami hanya Israel dengan adiknya JJ. Sekarang adiknya JJ juga ya udah dikubur. Ya. Jadi sisa Israel. Semua kita serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kepingin apa-apa. Kalau kita menganggap Tuhan adalah gembala kita, I shall not want, tidak kepingin lagi apa-apa. Keinginan kita itu yang harus terus ditahirkan. Orang yang dekat dengan Tuhan, keinginannya semakin sedikit. Orang yang jauh dengan Tuhan, keinginannya semakin banyak. Mesbah itu tetap harus menyala. Ya. Zaman dahulu di imamat kita buka itu mesbah tetap harus menyala. Imamat 6 ayat 13. Imamat 6 ayat 13. Mantap, multimedia cepat. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Janganlah dibiarkan padam. Zaman dahulu itu rumah Tuhan itu harus tetap menyala. Mesbah. Ya. Harus tetap ada apinya. Di sini pun ini harus tetap ada api. Mesbah di hatimu harus tetap ada api. Harus tetap nyala, tidak bisa padam. Ya. Pastikan hidup kita terus punya api. Karena api itu yang membakar setiap kelemahan kita. Api itu yang mengusir setiap kenajisan, setiap apa yang iblis tawarkan kepada kita, ya, harus tetap menyala. Sangat kelihatan perbedaan orang yang punya mesbah dengan yang enggak punya mesbah. Yang punya mesbah ketika ada apinya, hidupnya diberkati. Ya, dia terus naik dan bukan turun. Itu mesbah. Saya menginginkan kita punya mesbah semua. Ya. Sampai sejauh ini sudah mengerti tentang mesbah, angkat tangan. Amin. Angkat tangan dulu. Oke. Amin. Mesbah juga membuat Tuhan memberikan perjanjian. Kejadian 8
ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi lagi. Bayangkan, karena persembahan. Ya, Kejadian 9 ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13, busurku kutaruh di awan. Makanya kita lihat pelangi, ya. Ya, makanya ada perjanjian pelangi. Ada perjanjian darah, ada perjanjian garam, ada perjanjian pelangi. Supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan antara aku dan kamu serta segala yang hidup. Ketika kita punya mezbah, kita mendirikan mezbah, ada bau harum yang Tuhan cium. Tuhan memberikan perjanjian, aku tidak tahan, aku mau memberkati anak ini. Amin. Ya. Masa depan kita dijamin kalau kita punya mezbah. Kita lihat tentang Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Sampai sekarang, dulu kan saya ada rencana bahwa kalau punya tempat di Timika, satu titik saja di tengah kota, di situ ada gereja, radio, toko, rumah, supaya kita tidak capek ke sana kemari. Satu tempat yang gede besar. Tapi ternyata Tuhan maunya apa? Satu di sana, satu di situ, satu di sini. Kenapa? Supaya banyak mezbah. Bayangkan kalau 100-200 jemaat masing-masing ada mezbah. Itu bau yang harum bagi Tuhan. Timika jadi kota kesukaan Tuhan. Ya, mezbah membuat kita berkata bahwa Tuhan adalah kepuasanku. Ya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Aku tidak kepingin apa-apa karena Dia yang kepuasanku. Tuhan kepuasanku. Bukan kita kepuasan kita ketika kita dapat gaji. Enggak. Ketika kita ketemu Tuhan, baru kepuasan kita. Saya setiap hari tidak pernah bolong satu hari pun saya naik doa di ruang tamu. Dan saya berusaha untuk ketemu Tuhan. Karena apa? Kepuasan saya harus ketemu Tuhan. Jujur, kalau tidak ketemu dengan Bu Gem, kadang saya yang lalu ke Makassar satu hari atau apa masih bisa, ya. Tapi kalau tidak ketemu Tuhan, naik tidak bisa. Ya. Amin. Jangan kepuasan kita uang. Jangan kepuasan kita materi. Dan semua hal duniawi. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu sebagai korban. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yang ini lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ada hamba Tuhan menafsir bahwa kenapa Habel lebih dipilih, karena Kain tidak dipilih karena mempersembahkan dari hasil tanah itu, tumbuhan atau apa, ya, dari hasil tanah, karena tanah barusan dikutuk sama Tuhan, ya. Kan waktu di Taman Eden manusia dikutuk dan dilempar keluar dari Taman Eden itu. Ya, ada benarnya juga. Tapi kenapa Habel? Karena dia apa? Dari anak sulung. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba.
ada darah yang dicurahkan, ada anak sulung. Kalau baca perjanjian lama itu orang Israel dan bangsa-bangsa yang lain juga itu mempersembahkan anak sulung mereka kepada ilah-ilah asing. Yang terbaik anak sulung. Makanya Tuhan mengutus putranya mempersembahkan, mengutus Yesus anak sulung, anak satu-satunya. Ya. Ada darah yang dicurahkan. Ada perjanjian darah. Ya. Semua bicara tentang korban. Kita lihat tentang Yesus. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Kalau kita menyadari Yesus sudah berkorban buat kita, jangan hidup kita sia-siakan lagi. Ya. Pastikan ada mesbah. Bagaimana caranya Pak Agam ada mesbah? Mulailah dengan berdoa. Di keluarga kita berdoa. Sudah itu angkat lagi satu lagu. Besoknya nanti baca lagi satu ayat. Nanti lama-kelamaan ada. Biasakan. Ya, dan keluarga itu akan jadi harmonis, dan anak-anak itu akan patuh sama orang tua kalau ada mesbah. Ya. Tidak ada anak-anak yang melawan. Kalau kita tanam lutut, kita berdoa sama Tuhan, mesbah. Ya. Kalau ada mesbah, kalau ada api di sana, setan tidak berani ganggu. Ya, Min, dengar Abah, baca Abah, di sini ada grup Abah, bahkan mereka ada yang 12 pasal satu hari, ya, mesbah setiap hari. Ini sangat penting, hanya ini yang paling penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mesbah membuat kita ketemu dengan Tuhan. Kenapa ada seringkali ketika saya angkat penyembahan Anda rasakan hadirat Tuhan? Bukan karena saya. Karena saya ada mesbah. Saya teriak saja angkat penyembahan. Yang kedua, saya tidak merasa kalau saya angkat atau gimana. Kalau saya barusan mau berdiri, Tuhan, semoga ada hadirat-Mu, angkat. Tidak saya bilang bahwa dalam hati saya tidak saya bilang bahwa nanti kalau saya naik ke depan pasti ada hadirat. Tidak, itu sombong namanya. Jadi semua itu dalam kendali Tuhan. Jadi pada saat saya di sini, Tuhan, aku minta hadirat-Mu. Semoga ada, ya. Puji Tuhan kalau ada. Kalau tidak ada, ya sudah, keinginan Tuhan. Ya. Mesbah membuat ada hadirat Tuhan. Ya, saya perhatikan WL ketika Anda nyembah Tuhan, penari ketika Anda punya mesbah, ada hadirat Tuhan. Karena Anda mendarik Tuhan. Karena ada korban. Bayangin ya, kalau ada korban api itu akan turun menyambar. Paham? Baca kisahnya Elia ya. Dan ada hadirat Tuhan. Kita rasakan itu kehangatan dari Tuhan. Anda yang sudah punya mesbah dan sudah bolong-bolong kehidupan doamu saat ini, dalam satu minggu ada bolong satu hari, bolong 2 kali, mari perbaiki mesbah Tuhan. Ya,
sama dengan tema tahun lalu tentang abundance of rain. Mari perbaiki mesbah Tuhan. Ya, kita buka di 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja, masih ada yang ingat? Satu Raja-Raja 18 ayat 30. Satu Raja-Raja 18 ayat 30. Sudah? Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkannya itu. Ini berbicara tentang pertandingan antara Elia dengan nabi-nabi Baal, ya. Jadi dia memperbaiki, mari perbaiki mesbahmu. Ketika mesbahmu sudah mulai bolong-bolong, kehidupan doamu sudah mulai bolong, mari perbaiki mesbahmu, karena itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Saya tidak bisa nyembah Pak Gem, susah sekali. Lepaskan kepahitan. Karena kalau kita kepahitan, susah kita nyembah. Ampuni dulu dosa. Kan ada ayatnya toh, kau tidak mempersembahkan mesbah, kau tidak berdamai dulu dengan saudaramu, lepaskan dulu pengampunan, ampuni. Ya. Sama seperti videonya Pak Agung yang lalu yang saya putar. Saya minta diputar di khotbah kemerdekaan tentang apa? Apa yang tidak punya empedu? Binatang apa? Ya? Merpati. Ya. Jadi orang yang kepahitan itu dia tidak tahan dan dia harus muntahkan. Dia harus muntahkan, ya. Jadi jangan kita jadi tukang tada kepahitan. Jangan di dekat-dekat orang, jadi lepaskan dulu. Ya. Bahkan sebelum konseling pranikah antara istri dan suami itu harus saling membereskan masa lalu mereka supaya nanti percecokan tidak ada di keluarga. Ada banyak suami istri setelah mereka menikah ada banyak pertengkaran. Kenapa? Belum beres masa lalunya. Belum beres. Saya pernah mengatakan, ya. Sini contohnya, satu pria atau wanita, cepat. Cepat. Sukarelawan. Ini relawan HGC, bukan relawan Prabowo. Ayo. Ayo. Satu. Wanita lagi satu. Baik. Ini berkali-kali saya bilang, ya. Tunggu dulu. Kalau air menandakan bahwa dia punya aliran air kehidupan, ngerti? Ada aliran air kehidupan, ya. Dia percaya Tuhan. Ada air. Kalau tidak ada air, menandakan adalah dia masih kepahitan. Ngerti? Harus dipastikan ketika orang menikah dia punya air dua-dua. Supaya ketika suami minta air ini contoh saja. Contoh, saya sudah punya calon tuh, Yeremia, bukan Mika. Dan dalam 3 bulan pasti itu datang kerja di toko. Nah, harus dipastikan ada air. Kenapa? Ketika dia minta perhatian, ini bisa memberikan air. Ngerti? Gelas. Ketika Yeremia minta perhatian, dibuatkan kopi, dibuatkan makanan, pulang dari kerja, ini bisa memberikan air. Kalau dia kepahitan, Yeremia minta perhatian, suaminya minta perhatian, dia bilang, kau tidak tahu saya juga capek ini kerja, saya mencuci piring, nggak bisa. Paham? Harus dua-duanya ada air. Harus ada pemberesan di masa lalu mereka.
Itu yang mau diungkap. Makanya nikah itu tidak gampang. Harus ada konseling 3 sampai 6 bulan. Mau dibereskan semua itu, akar-akar dicabut. Kita tidak ingin keluarga HGC menikah itu nanti bercerai. Enggak. Kita mau ingin, karena setiap tahun kita masih tanya lagi, kita masih pantau lagi bagaimana kehidupannya. Memang ada pertengkaran, karena itu yang membuat kita saling dimurnikan itu yang orang yang dekat dengan kita. Paham ya? Silakan. Itu mesbah. Pastikan engkau yang mencari pasangan hidup, pastikan calon pasangan hidupmu ada mesbah. Amin. Jangan cari yang tebal dompet. Enggak. Cari yang tebal iman. Amin. Jadi ada suami istri, saya lihat ya kita masih perlu pemulihan, masih ada hal yang disimpan. Ya, belum menerima satu sama lain. Apalagi kalau nanti bertengkar, disimpan semua. Hari ini bertengkar, tidak dibereskan, disimpan sedikit. Lusa bertengkar lagi, tidak dibereskan, disimpan lagi sedikit. Sudah ada sedikit satu titik. Lusa 1 titik. Minggu depan bertengkar, ada lagi 1 titik, tidak dibereskan. Nanti jadi banyak. 1 kali bertengkar, boom, ledak, piring terbang. Keluar semua toh, karena pahit. Harus dimuntahkan. Kalau ada kemanisan, enak kalau manis benar. Kalau kita makan durian, ini rasanya masuk toh, manis toh, manis. Atau minum Coca-Cola apa ada manis ya. Tapi kalau minum kopi tanpa gula atau minum apapun, obat-obat Cina itu yang pahit sekali. Benar, harus ditumpahkan. Ya. Jadi sebelum menikah harus ada pemberesan dulu, karena banyak orang kepahitan. Hamba Tuhan juga harus terus-menerus pemberesan. Ya. Kita bertengkar. Makanya kalau kita mau melayani dan kita berapa jam sebelumnya kita bertengkar, kita pemberesan dulu. Kenapa? Supaya yang keluar itu adalah yang rohani, yang roh, bukan yang jiwa. Bukan ada sedikit pahit baru kita mau ngomong, bukan firman yang keluar di mulut kita, tapi apa? Kepahitan. Amin. Masa-masa lalu pemberesan. Bukan sebelum menikah dengan saya sudah punya 4 anak. Sebagian dari Anda sudah tahu ya. Semua dibereskan. Semua ya. Walaupun kami berdua cuma baru JJ. Dan Tuhan menyarankan PKB. Karena 42 tahun. Ada pendoa yang mengatakan karena Tuhan mau kalian jalan jadi berkat. Sebentar ke kota ini. Saya kan koordinator HGC untuk Papua, Maluku. Itu. Jadi kita tidak tahu rencana Tuhan, padahal ini baik, sudah dijaga baik-baik ini semua. Jangan stres. Bayangkan kalau gembala ya, tengah malam, subuh-subuh masih terima telepon konseling, ini lagi hamil ini. Resiko. Saya tidak tahu. Dulu kan kalau ada yang mendengar kesaksian saya, dulu waktu mau buka gereja, kita putuskan bahwa kita tidak mau dulu anaknya JJ karena kita mau buka gereja. Salah besar. Seharusnya dulu bisa. Tapi semua rencana Tuhan, benar? Itulah makanya Hosea 4 ayat 6 kalau tidak salah apa?
tentang pengetahuan. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman. Ya, sekarang lebih sibuk lagi. Kalau dulu baru buka gereja masih bisa, sekarang lebih sibuk lagi. Lebih sibuk lagi, pelayanan, konseling, telepon. Oh sama, kalau saya di pasukan saya bilang, hari ini Bugam istirahat ya, besok istirahat. Ya. Tapi yang jemaat atau apa tetap harus terima, karena apa? Tanggung jawab untuk jiwa-jiwa. Amin. Itu mesbah, korban perasaan. Kita tebar firman Tuhan di tanah hati, pinggir jalan, batu-batu, semak duri. Ada kan? Semak durinya mau diangkat tapi kita ketusuk. Itu korban. Perumpamaan tentang tanah hati, ya. Itu korban sebagai gembala. Tapi Tuhan menyenangi gembala karena apa? Perpanjangan tangan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Amin. Anda masuk di pelayanan, itu korban. Walaupun sangat sibuk, itu korban waktu. Amin. Saudara dimaki, engkau dimaki, tapi engkau tetap mengampuni, itu korban. Itu mesbah. Korban. Ya, ini tidak mudah. Itu korban. Amin. Jadi perbaiki mesbah Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 30, sama satu orang baca ulang dengan sangat keras. Satu orang, Yeremia. Memperbaiki mesbah Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Ya, perbaiki mesbahmu. Anda yang punya kehidupan doa dulu bagus, perbaiki mesbahmu. Ya, jangan bolong-bolong lagi. Bukan karena dengan motivasi mau terima berkat dari Tuhan, tapi karena engkau cinta sama Tuhan. Ayat terakhir, Wahyu 4 ayat 10. Wahyu 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan tahta, di hadapan Dia dan duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup. Mereka melemparkan mahkotanya di depan tahta itu sambil berkata, ayat 11, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kembali ke ayat 10. Kembali ke ayat 10. Coba lihat, dan melemparkan mahkotanya, mahkota ke-24 tua-tua ini berbicara tentang apa? Mahkota itu kehormatan, kita lemparkan mahkota. Ada banyak orang pengen dihormati. Ya, banyak orang pengen dihormati, disanjung. Lemparkan mahkota. Bahkan ada wanita di dalam Alkitab itu, dia melap kepala Yesus dengan mahkotanya, dengan rambutnya, menyekanya dengan rambutnya. Ya, mesbah. Pastikan mesbah kita berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan mempersembahan itu. Amin. Sekali lagi, di sini adalah mesbah. Ya,
Kalau korban itu bagus, Tuhan, ada api Tuhan yang menyala, sehingga kita merasakan hadirat Tuhan. Makanya kadangkala dalam suatu ibadah ada hadirat Tuhan itu kencang sekali, kencang banget. Ada hadirat Tuhan itu kental sekali. Semua tersungkur dan semua jemaat jebol, jebol. Makanya penting sekali sebelum firman Tuhan ditabur, kita nyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan supaya apa? Tanah hati kita digemburkan. Kita melepaskan pengampunan supaya firman Tuhan masuk, sudah gembur tanah hati kita. Makanya sering kali saya mengangkat penyembahan dulu sebelum firman Tuhan. Ya. Kecuali kalau hadirat Tuhan sudah kuat. Karena banyak kali saya mengalami kesaksian ketika orang mengalami hadirat Tuhan itu hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Ya, hidupnya berubah. Kita tidak capek setengah mati didik anak kita, tapi hidup berubah. Suamimu berubah, istrimu berubah kalau mengalami Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, berbuah 100 kali lipat, dan buah itu tetap. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari semua Bapak Ibu jemaat sama untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa kita. Kita akan menyuarakan dengan iman kita. Bukti nyata sebuah deklarasi bahwa kita masih berdiri hari ini. Gereja ini ada sampai ini karena setiap deklarasi. Mari sama-sama dengan iman kita deklarasikan, tampilkan deklarasinya. Bapak Ibu, kita serentak seirama berkata-kata dengan slide dan di depan. Dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama menyuarakan 1, 2. Tapi kami adalah orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemanisan dan kesabaran ada dalam hidup kami. Kami memiliki sikap dan respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh yang mengontrol kami sepenuhnya. Ada sukacita ilahi yang masuk. Kami memiliki sikap dan respon hati yang
Tuhan. Allah Roh Kudus, Roh yang mengontrol kami sepenuhnya. Ada sukacita yang masuk dalam hidup kami. Tidak ada yang merasa kesepian karena ada Tuhan dalam hidup kami. Amin, amin, amin. Sekali lagi tangan pujian ini, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, segala bangsa sebab Kau Allah yang kudus, layak Mari kita angkat tangan, mari kita berdoa sama-sama buat Ruth yang saat ini lagi tropika. Mari kita lepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Kami lepaskan dalam semua. nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit kuman apapun yang menyebabkan tropika kami Demi cabut nama angkat Yesus. dalam nama Yesus. Kami lepaskan Demi nama kesembuhan Yesus. terjadi Sembuh. dalam nama Yesus. Dalam. Kuasa kesepakatan dari kami dalam nama Tuhan Yesus. Kecepatan terjadi, pemulihan terjadi buat kami semua, keluarga-keluarga kami, karena saudara kami yang dalam kelemahan, yang dalam sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Pulihkan ekonomi kami Tuhan, yang butuh pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Kami butuh keluarga yang sehat kuat dalam nama Yesus, mengasihi Tuhan, keluarga yang cinta Tuhan, roh takut dan gentar akan Tuhan turun atas keluarga kami, atas pribadi kami semua. Anak-anak muda dipenuhi dengan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi sekolah minggu sebentar akan futsal, Tuhan jaga dalam perlindungan dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami, perjalanan kami mulai, roh kecelakaan, roh maut kami kebaskan dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kita tetap sehat semakin kuat sampai kedatangan Tuhan yang menyebut kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama dengan saya katakan